Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Apriani Patisina. Saya adalah mahasiswa aktif semester 3 dengan NIM 21442 Fakultas Keperawatan kelas A121 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai komunikasi terapeutik pada anak. Dan video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan 2 dengan dosen pengampu Nurse Doni Sahensolar, Escape MKes. Komunikasi terapeutik pada anak adalah komunikasi yang dilakukan antara perawat dan klien atau anak yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pada anak. Tujuan komunikasi terapeutik pada anak membantu anak untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila klien percaya pada hal-hal yang diperlukan. Mengurangi keraguan, membantu dalam hal mengambil tindakan yang efektif, dan mempertahankan kekuatan egonya, mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik, dan dirinya sendiri. Prinsip-prinsip komunikasi terapeutik pada anak. Yang pertama, perawat harus mengenal dirinya sendiri, yang berarti menghayati, memahami dirinya sendiri serta nilai yang dianut. Yang kedua, komunikasi harus ditandai dengan sikap saling menerima, percaya, dan menghargai. Yang ketiga, perawat harus memahami dan menghayati nilai yang dianut oleh klien. Yang keempat, perawat harus menyadari pentingnya kebutuhan klien baik fisik maupun mental. Yang kelima, perawat harus menciptakan suasana yang memungkinkan klien bebas berkembang tanpa rasa takut. Yang keenam, perawat harus menciptakan suasana yang memungkinkan klien memiliki motivasi untuk mengubah dirinya baik sikap, tingkah laku sehingga tumbuh makin matang dan dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dan lainnya dapat kita lihat langsung di layar. Tahapan dalam komunikasi dengan anak. Yang pertama, tahap prainteraksi. Pada tahap prainteraksi ini yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan data tentang klien dengan mempelajari status atau bertanya kepada orang tua tentang masalah atau latar belakang yang ada. Yang berikut tahap perkenalan atau orientasi. Tahap ini yang dapat kita lakukan adalah memberikan salam dan senyum pada klien, melakukan validasi yaitu kognitif, psikomotorik, dan efektif. Yang berikut tahap kerja. Menanyakan keluhan utama, memulai kegiatan dengan cara yang baik, dan melakukan kegiatan sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir yaitu tahap terminasi. Pada tahap terminasi, dalam komunikasi ini, kegiatan yang dapat kita lakukan adalah menyimpulkan hasil wawancara. Teknik komunikasi dengan orang tua anak. Komunikasi dengan orang tua anak adalah salah satu hal yang penting dalam perawatan anak, mengingat pemberian asuhan keperawatan pada anak selalu melibatkan peran orang tua yang memiliki peranan penting dalam mempertahankan komunikasi dengan anak. Untuk mendapatkan informasi tentang anak, sering kita mengobservasi secara langsung atau berkomunikasi dengan orang tua. Teknik komunikasi dengan orang tua anak. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam komunikasi dengan orang tua, di antaranya 1. Anjurkan orang tua untuk berbicara. 2. Arahkan ke fokus. 3. Mendengarkan. 4. Memberi petunjuk kemungkinan apa yang terjadi. 5. Menghindari hambatan dalam komunikasi. Dan 6. Empati. Faktor yang mempengaruhi dalam komunikasi dengan anak. Dalam proses komunikasi, kemungkinan ada hambatan selama komunikasi. Karena selama proses komunikasi melibatkan beberapa komponen dalam komunikasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 1. Pendidikan, 2. Pengetahuan, 3. Sikap, 4. Usia tumbuh kembang, 5. Status kesehatan anak, 6. Sistem sosial, 7. Saluran, dan 8. Lingkungan. Karakteristik helper yang memfasilitasi tumbuhnya hubungan terapeutik pada anak. 1.
Kejujuran, karena kejujuran sangat penting. Tanpa adanya kejujuran, mustahil bisa terhubung saling percaya. Kedua, tidak membingungkan dan cukup ekspresif. Ketiga, bersikap positif. Keempat, empati bukan simpati. Kelima, mampu melihat permasalahan dari kacamata klien. Keenam, menerima klien apa adanya. Ketujuh, sensitif terhadap perasaan klien. Kedelapan, tidak mudah terpengaruh oleh masa lalu. Teknik yang kurang tepat dilakukan dalam komunikasi terapeutik pada anak. 1. Mengabaikan keterangan anak saat melakukan komunikasi pada anak. Seorang perawat hendaknya sebelum mendengarkan segala keluh kesah yang disampaikan anak, hindari sikap acuh tak acuh. Dengan demikian, diharapkan seorang perawat mampu mengetahui permasalahan yang sebenarnya dialami oleh anak. Kedua, bersikap emosional dalam melakukan komunikasi terapeutik pada anak. Bersikaplah tenang dan sabar dalam mendengarkan segala keterangan yang disampaikan anak. Ketiga, berbicara satu arah. Hindari pembicaraan satu arah saat melakukan komunikasi terapeutik pada anak, karena hal itu akan menyebabkan anak menjadi pendiam. Mintalah umpan balik atas apa yang dibicarakan. Keempat, hindari pertanyaan yang bertubi-tubi saat berkomunikasi pada anak, karena hal itu akan membuat anak menjadi bosan dan enggan untuk diajak berkomunikasi pada tahap selanjutnya. Dan yang kelima, menyudutkan anak. Hindarilah sikap yang dapat menyudutkan anak, karena hal itu akan membuat anak kurang mendapatkan kepercayaan. Terimalah kondisi anak apa adanya. Itu dia materi singkat mengenai komunikasi terapeutik pada anak. Mohon maaf atas kekurangan dari materi yang saya bawakan pada video ini. Kurang lebihnya saya ucapkan banyak terima kasih. Saya juga sebagai mahasiswa UNPI mengajak teman-teman untuk bergabung bersama saya di UNPI. Ayo gabung bersama kami di UNPI.